Saya bisa analogkan ini adalah tikus masuk ke lumbung padinya dibakar. Bukan mencegah tikus itu. Yang satu menguji kekuatan daya dukung tanah untuk infrastruktur. Yang satu justru bidangnya adalah menguji bagaimana kemampuan infiltrasi air hujan dan curah hujan. Jadi hal yang berbeda ini. Assalamualaikum Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Salam sejahtera dan salam inovasi. Yang lalu kita membicarakan masalah bagaimana mengatasi banjir Jakarta yang diakibatkan hujan lokal. Yaitu dengan konsep rekayasa teknik yang sangat sederhana yang kita namakan drainase vertikal. Kita tahu bahwa itu sangat efektif di banyak lokasi yang sudah dibuat. Dan bukan cuma mengatasi masalah banjir saja. Tapi dengan drainase vertikal kita juga mengatasi masalah defisit air tanah Jakarta yang sangat parah. Sebagaimana kita tahu tahun 2005 ada data konkret bahwa Jakarta mengalami defisit air tanah 66,66 juta meter kubik. Bukan main-main. Dan 17 tahun kemudian belum ada data baru yang saya perkirakan sekitar di atas 70 juta meter kubik. Bapak Ibu bisa bayangkan manfaat dari ground recharge system yang kita jalankan sekarang ini. Jadi yang sekarang yang kita akan bahas adalah mengenai polemik yang terjadi di masyarakat tentang apakah perlu dilakukan normalisasi apa tidak. Untuk baiknya agar narasi ini nyambung, izinkan saya untuk sedikit mundur ke belakang agar supaya lebih jelas apa yang kita bicarakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Jakarta mengalami banjir itu karena 3 hal. Yang pertama adalah banjir rob, di mana air laut pasang naik lebih tinggi dan tumpah ke daratan. Itu karena air laut, namanya banjir rob. Yang kedua, Jakarta bisa mengalami banjir walaupun tidak hujan, karena meluapnya sungai yang melewati Jakarta. Perlu diingat, menurut informasi ada 13 sungai. Sebetulnya ada 8 sungai, yang terbesar adalah Ciliwung. Selebihnya adalah anak sungai kecil-kecil. Tapi 13 yang melewati Jakarta. Nah ini meluap, akibat luapan air sungai maka terjadi banjir di beberapa lokasi. Walaupun Jakarta tidak hujan. Nah yang ketiga adalah Jakarta bisa hujan walaupun sungai tidak meluap, tapi yang disebabkan karena hujan lokal. Menurut data dari para ahli, itu dengan intensitas hujan hanya 40 mili per hari, Jakarta banjir. Mengapa? Karena sebagian besar lahan terbuka hijau sudah berubah menjadi jalan raya, bangunan, dan segala macam. Dan ini tidak diantisipasi sejak awal. Pada setiap pembangunan harus melalui yang namanya AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan terhadap perubahan fungsi lahan tadi. Saya ingin sekarang masuk ke masalah normalisasi sungai. Sejak Gubernur Jokowi hingga Gubernur Ahok menjalankan konsep normalisasi sungai. Sebetulnya ini adalah program atau proyek dari Kementerian PUPR. Pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah. Tapi program ini tidak dilanjutkan oleh Gubernur Anies. Malah Gubernur Anies membuat satu narasi baru yang dia namakan naturalisasi sungai. Nah, yang kita mau bangun di Jakarta adalah contoh naturalisasi sungai. Dan ada contoh-contoh yang lebih menarik nih, saya berikan contohnya nih. Nih, ketika musim hujan penuh begitu, musim kering bisa dipakai. Ya. Kenapa? Karena memang sebuah ekosistem, bayangkan kalau itu kanal. Nih, ini normalisasi, ini naturalisasi. Jujur saya mendapatkan banyak pertanyaan di media sosial terutama dan masyarakat kawan-kawan kuliah dulu. Kok dirubah namanya tapi yang dilakukan sama? Bapak Ibu yang saya hormati, saya mempunyai penilaian yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan satu penilaian yang objektif? Itu tanpa kita menganalisis
apa yang dimaksud dengan normalisasi, apa tujuannya, dan apa yang dilakukan. Baru nanti belakangan kita akan menilai apa yang dimaksud dengan naturalisasi. Bapak Ibu sekalian, dari namanya normalisasi sungai, itu di kepala kita yang awam ini akan menganggap bahwa sungai itu tidak normal akan dibuat normal kembali. Itu yang terbayang di dalam pikiran kita. Yang kedua, apa tujuan dibuat normalisasi sungai? Sudah pasti, yaitu mengatasi banjir karena meluapnya sungai yang masuk di wilayah Jakarta, 13 sungai tersebut. Yang ketiga, kita harus menilai apa yang dilakukan dalam normalisasi sungai. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dilakukan oleh normalisasi sungai adalah mengeruk sedimen yang ada di kali. Karena sedimen ini datang dari hulu di mana terjadi erosi sehingga terjadi penumpukan di badan sungai. Dan terjadi pendangkalan. Itu dilakukan, dikeruk. Kita bahas nanti masalah ini. Yang kedua, yang dilakukan karena tujuannya adalah mengatasi supaya sungai tidak meluap, pola pikirnya adalah secepatnya air ini harus dibuang ke laut. Yang cepat itu yang lurus. Kita lihat jalan tol itu tidak berkelak-kelok. Jalan tol itu dibuat lurus. Rel kereta api dibuat selurus mungkin. Karena ini akan mempercepat waktu perjalanan baik air maupun kendaraan. Oleh karena itu, apabila ditemukan sungai-sungai yang mungkin agak berlekak-lekuk sesuai dengan alam membentuknya, itu sedapat mungkin akan diluruskan. Yang kedua, menghilangkan vegetasi di pinggir sungai. Karena vegetasi ini berpotensi untuk memperlambat jalannya air ke arah pantai, ke laut. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan? Mungkin meluruskan sungai-sungai yang bengkok, mungkin ini ya, kalau memang memungkinkan. Yang pasti akan dilakukan dengan pembuatan beton di sisi sungai yang dinamakan turap. Dibuat turap sepanjang sungai kanan dan kiri dengan tujuan tidak ada vegetasi yang nanti akan menghambat jalur atau jalannya air. Saya jadi berpikir Bapak Ibu sekalian, tolong dibantu saya jawab. Kalau memang demikian halnya, apakah penamaan normalisasi menjadi tepat? Sungai dicoba diluruskan. Karena alam membentuk sungai itu secara alam, secara natural. Air selalu mencari titik-titik yang lebih rendah dari keberadaannya. Karena pengaruh gravitasi. Maka dia akan mencari celah-celah. Ada sungai yang agak lurus, tapi tidak lurus 100%. Tapi yang kebanyakan sungai itu adalah berkelak-kelok sesuai dengan kontur dan elevasi tanah. Itulah air akan mencari jalan itu. Sampai dia menemukan titik terendah yaitu di pantai, lautan. Apabila demikian, sungai dirubah. Yang tadinya sungai asli ada vegetasi di pinggir-pinggir. Tapi sekarang dibetonisasi, dibuat turap beton. Apakah masih tepat penamaan normalisasi? Kalau saya mengatakan tanda kutip. Normalisasi, lebih tepat abnormalisasi. Bos, kita berusaha merubah bentuk alam. Inilah yang dinamakan kita melawan alam sebetulnya. Selama dampak lingkungannya tidak bermasalah, it's okay. Tapi apa yang terjadi coba Bapak Ibu bayangkan. Sungai yang indah berkelak-kelok dicoba diusahakan. Bos. Adanya vegetasi di kanan dan kiri sungai. Kita terbayang berapa banyak biota atau makhluk yang hidup di situ. Sekarang dirubah, tidak ada vegetasi, tapi dibuat beton. Berapa banyak makhluk atau binatang yang terusir dari situ. Ini kalau menurut saya adalah merusak ekosistem kecil sekitar sungai. Bagaimana bisa dikatakan normalisasi? No. Penamaan saja tidak tepat. Lalu tujuan utamanya mengatasi meluapnya air sungai di kota Jakarta. Bapak Ibu sekalian, meluapnya air sungai itu adalah akibat, bukan sumber masalah. Sumber masalahnya adalah di hulu, di dataran tinggi, di Kabupaten Bogor, di puncak, di Ciawi. Itu sumber masalah. Kalau kita ingin mengatasi suatu persoalan,
Yang kita atasi adalah akibatnya, bukan sumber masalahnya. Sampai kapanpun tidak akan selesai. Yang kita harus atasi adalah di sumber masalah. Kita perlu belajar dari pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran apabila ada kebakaran tidak menyemprot lidah api. Tapi mereka akan menyemprot bara api. Sebelum sumber api itulah yang dimatikan, dicoba dimatikan. Maka persoalan akan selesai. Kemungkinan besar, saya tidak tahu, ini perlu ditanggapi oleh ahli-ahli yang memang rencana membuat normalisasi sungai. Kemungkinan besar akan dibuat waduk besar di muara, di pesisir. Di mana air yang tertampung itu, karena ada rencana giant seawall, tanggul raksasa di pantai utara Jakarta. Kemungkinan besar akan dimanfaatkan air ini, ditampung dalam waduk besar dan digunakan sebagai bahan baku air bersih. Akan ada water treatment system di situ. Bapak Ibu sekalian, saya challenge orang-orang yang mempunyai ide seperti kayak gini. Kalau memang kita bisa memanfaatkan air dari sungai yang sudah sampai di hilir, lalu diproses menjadi air bersih, lalu bagaimana distribusinya? Bagaimana bisa sampai ke selatan Jakarta yang perbedaan ketinggian 70 meter? Harus menggunakan pompa yang besar. Berapa besar? Berapa biaya elektrisitinya, energinya? Alangkah lebih baik apabila water treatment itu ada di suatu ketinggian. Sehingga distribusi itu memanfaatkan gravitasi. Dengan pipa besar. Tidak memerlukan pompa. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan dengan cara naturalisasi. Saya meninjau beberapa lokasi. Ada kesesuaian antara penamaan naturalisasi dengan apa yang dilakukan. Yaitu mengembalikan bentuk sungai dan fungsi sungai sebagaimana alam membentuknya. Vegetasi akan berkembang dengan baik. Memang dia akan memperlambat aliran air. Tapi justru sebetulnya kita tidak boleh buang air ini secepatnya ke laut. Tapi kita masalah estetika. Begitu indahnya sungai yang berkelak-kelak. Begitu indahnya bantaran sungai, ada vegetasi, ada kehidupan di sana. Ini adalah ekosistem. Kita menyelamatkan alam dengan konsep naturalisasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seringkali para ahli berkomentar. Itu yang keluar dari nilai-nilai akademisnya. Itu yang saya sayangkan. Ada seorang profesor geoteknik memberikan penilaian pendapatnya di media sosial dan saya terima itu yang menyinggung masalah hidrologi. Seorang profesor memberikan komentar tentang drainase vertikal. Itu adalah bidang hidrologi. Apakah program sumur resapan di DKI Jakarta ini efektif, Pak? Sama sekali tidak, Pak. Ada beberapa kali saya sampaikan di dalam seminar di LAPAN, ya, di LIPI dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak disadarinya kecepatan turunnya hujan dalam hubungan dengan kelambatan resapan air di dalam tanah. Di mana untuk daerah Jakarta Selatan misalnya sebagai perbandingan, itu tanahnya tanah residual, Pak. Tanah merah. Itu kecepatan resapannya, koefisien permeabilitas kita sebut, itu 10 pangkat min 4 paling sedikit ya, sentimeter per detik. Itu bisa sampai 10 pangkat min 8. Hujan yang mengatur bukan tanah, Pak. Hujan yang mengatur adalah apa yang ada di atas, di langit. Dia bisa datang sebentar dan kemudian dengan derasnya dia turun. Derasnya inilah yang disebut banjir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, supaya saya tidak salah, saya dibantu data yang lebih konkret. Seorang ahli geoteknik adalah ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan pengukuran dan uji kekuatan daya dukung tanah dan menilai jenis-jenis tanah pada lokasi yang akan didirikan bangunan. Jadi stressingnya adalah menguji kekuatan daya dukung tanah untuk bangunan atau infrastruktur yang akan dibangun. Itulah seorang geoteknik dibutuhkan. Lalu bagaimana
fungsi atau kompetensi dari seorang ahli hidrologi. Saya bacakan. Ahli hidrologi adalah seorang ahli yang memiliki kompetensi meneliti distribusi, sirkulasi, dan sifat fisik air bawah tanah dan permukaan air, dan mempelajari bentuk dan intensitas curah hujan, laju infiltrasi ke dalam tanah, gerakan melalui bumi, dan yang kembali ke laut dan ke atmosfer. Sangat spesifik, sangat khusus. Yang satu menguji kekuatan daya dukung tanah untuk infrastruktur, yang satu justru bidangnya adalah menguji bagaimana kemampuan infiltrasi air hujan dan curah hujan. Jadi hal yang berbeda ini. Tapi boleh-boleh saja, siapapun boleh memberikan komentar. Karena masalah ini adalah keilmuan yang perlu kita diskusikan. Jangankan seorang profesor geoteknik, orang awam pun boleh-boleh saja. Gunakan nalar, gunakan logika, berikan komentar. Cuma sebaiknya setiap ahli atau yang disebut dengan pakar dalam menganalisa atau memberikan komentar akan sesuatu, apapun itu harus secara akademis. Jangan ada kepentingan di belakang itu. Sehingga apa yang disampaikan akan salah total. Urusan masalah komentar seorang profesor geoteknik yang menyatakan bahwa sistem drainase vertikal DKI itu salah penamaan dan tidak efektif, akan saya bahas secara detail dalam kesempatan yang akan datang. Karena ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Karena saya sangat khawatir apabila ilmu atau komentar atau pemikiran yang salah dari seorang pengajar ini akan diterima apa adanya oleh murid-muridnya. Seorang profesor mengajar di suatu universitas atau akademi atau apapun juga bidang yang dia kuasai, tapi memberikan komentar-komentar atau pelajaran yang keliru, apa yang diharapkan dari mahasiswanya nanti? Kesalahan ini akan berlanjut. Bapak Ibu sekalian, 350 tahun kita dijajah. Belanda membuat kanal, membuat segala macam. Tapi apakah persoalan banjir selesai? Tidak. 400 tahun sampai dengan hari ini, persoalan banjir tidak selesai. Saya mengundang para ahli atau pemerhati lingkungan hidup. Ayo kita diskusi. Kita cari solusi apa yang terbaik. Mengapa? Karena apa yang dijalankan oleh DKI itu dihambat sekarang ini. Saya tidak masuk ke unsur politis. Tapi ini adalah bidang yang saya tekuni. Suatu program yang sangat baik. Hanya karena kesalahan kontraktor, hanya di beberapa titik, itu dihapuskan. Saya bisa analogkan ini adalah tikus masuk ke lumbung padinya dibakar. Bukan mencegah tikus itu. Bapak Ibu bayangkan, sesuai dengan apa yang saya pernah sampaikan, 26.000 sumur resapan telah dibuat di DKI. Di Das Mampang telah diukur oleh para ahli. Yang tadinya 40 mm curah hujan itu banjir, sekarang 45 mm itu tidak banjir. Ini kan suatu tanda bukti fakta bahwa itu efektif. Jumlahnya kurang, iya. Karena targetnya itu adalah 1,8 juta. Menurut perkiraan saya, dari pengalaman saya, kemungkinan 1 juta titik sumur resapan di berbagai tempat di Jakarta. Selesai masalah banjir dan selesai masalah defisit air tanah Jakarta. Kita atur waktu, kita diskusi di sini. Saya undang para ahli untuk kita berbicara sehingga kita memberikan satu pelajaran atau pengertian yang masuk logika kepada masyarakat awam. Ini adalah langkah mencerdaskan bangsa. Salah satu langkah mencerdaskan bangsa. Jangan sampai kita mendapatkan hal-hal yang terbalik. Oleh karena itu kita tidak maju-maju. Jangan segala sesuatu dibawa ke unsur politis. Tapi tugas para ahli, apalagi akademisi, itu wajib memberikan komentar yang benar sesuai dengan keilmuannya. Bukan ada pesan-pesan khusus dari sponsor.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum.